Pernahkah kau membayangkan saat tanah Arab yang kering kerontang sedang bergetar menyambut lahirnya seorang yatim yang kelak mengubah peta langit dan bumi? Di sudut lain dunia, di sebuah pulau yang hijau royo-royo bernama Jawa, hutan-hutannya sedang bernapas dengan tenang, menyimpan rahasia para raja. Di saat bintang-bintang di atas padang pasir Mekah bersinar lebih terang dari biasanya pada suatu malam di tahun 570 Masehi, di tanah Jawa, embun pagi jatuh di atas prasasti batu yang masih basah oleh keringat para pemahat. Kita sering melihat sejarah sebagai kotak-kotak yang terpisah. Namun, waktu adalah benang merah yang menyatukan mereka. Saat Muhammad bin Abdullah baru saja belajar berjalan di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, seorang penguasa di Jawa Barat sedang duduk di singgasana Gading, memikirkan bagaimana caranya membendung sungai agar rakyatnya tak lagi kelaparan. Dua dunia ini tak pernah saling menyapa secara langsung pada masa itu. Tak ada surat yang terkirim, tak ada utusan yang menyeberang. Namun, angin yang berhembus dari Samudra Hindia membawa kabar-kabar tak kasat mata. Ini adalah kisah tentang Jawa yang sedang berada di puncak peradaban klasiknya. Sebuah masa di mana aroma kemenyan dan bunga melati berpadu dengan debu perjalanan kafilah dagang di seberang lautan. Inilah narasi tentang sebuah masa, di mana di satu sisi dunia wahyu sedang turun, dan di sisi lain, sebuah pulau sedang menanti fajar barunya. Sebelum kita menyusuri lorong waktu ke masa di mana fajar baru sedang menyingsing, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita rawat ingatan sejarah ini agar jejak para leluhur tak hilang di telan zaman. Jika kalian bangga akan kekayaan sejarah Nusantara dan merasa terikat dengan benang merah sejarah dunia ini, tuliskan Nusantara Jaya di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita pada masa lalu. Mari kita mulai perjalanannya. Pada tahun 570 sampai 590 Masehi, tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah di Tanah Arab. Sebuah masa penuh gejolak ketika Abrahah dan pasukan raksasanya mencoba meruntuhkan Ka'bah. Namun di Pulau Jawa, tahun yang sama ditandai dengan gemericik air Sungai Citarum yang tenang. Di pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, Prabu Kertawarman baru saja memulai dekade pertama masa pemerintahannya yang panjang. Jawa pada tahun 570-an adalah labirin hijau yang tak tertembus. Hutan jati dan meranti raksasa menyelimuti daratan, sementara pegunungan vulkanik berdiri seperti penjaga purba yang sesekali memuntahkan abu kesuburan. Prabu Kertawarman, Raja ke-8 Tarumanegara, adalah seorang penganut Hindu Waisnawa yang taat. Baginya, tugas raja adalah menjadi manifestasi Dewa Wisnu, sang pemelihara. Di istana yang terbuat dari kayu jati pilihan dengan atap tumpang yang megah, Kertawarman sering berdiri menatap ke arah utara, ke arah laut. Ia tidak tahu bahwa di sebuah kota bernama Mekah, seorang bayi laki-laki telah lahir dan membawa cahaya yang kelak akan memadamkan api-api di kuil Persia dan meruntuhkan berhala-berhala. Kertawarman lebih mengkhawatirkan tentang batas-batas wilayahnya di pedalaman Jawa Barat yang mulai digelisahkan oleh kemunculan pemukiman-pemukiman baru. Kehidupan rakyat Jawa saat itu adalah tentang harmoni dengan alam. Pagi hari dimulai dengan suara genta dari para pendeta yang melakukan puja, diikuti oleh teriakan para petani yang menggiring kerbau ke sawah. Teknologi irigasi yang diwariskan oleh kakek buyutnya, Purnawarman, telah menjadikan Tarumanegara sebagai negeri yang makmur. Perdagangan internasional sudah mulai menggeliat. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan di Muara Citarum, membawa sutra dan keramik untuk ditukar dengan emas dan kayu cendana. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Para resi, pendeta suci, di lereng-lereng gunung sering bergumam tentang perubahan zaman. Mereka membaca gerak bintang dan merasakan getaran di bumi. Mereka menyebutnya sebagai pergantian yuga. Di tanah Arab, Muhammad kecil mulai tumbuh besar, dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya karena kejujurannya. Di Jawa, Kertawarman dikenal sebagai raja yang tegas, namun mulai menghadapi tantangan dari penguasa-penguasa daerah yang ingin memisahkan diri. Pertemuan antara kejujuran di padang pasir dan kemakmuran di tanah Jawa ini memang belum terjadi secara fisik,
Namun secara spiritual, dunia sedang bersiap. Kertawarman di singgasananya dan Muhammad di bawah tenda-tenda kaum Quraisy adalah dua titik yang sedang diletakkan oleh takdir dalam satu garis waktu yang sama. Jawa sedang berada di puncak kemegahan kunonya, tak menyadari bahwa di seberang samudra, sebuah revolusi kesadaran sedang disemai. Pada tahun 595 hingga 610 Masehi, ketika usia Muhammad bin Abdullah menginjak 25 tahun, ia memulai sebuah perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya. Ia memimpin kafilah dagang milik seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid menuju Syam. Di saat yang sama, ribuan mil ke arah timur, pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa sedang sibuk oleh kepulan asap kemenyan dan tumpukan kayu cendana yang akan dikirim ke negeri-negeri jauh. Disinilah benang merah itu mulai tampak jelas, melalui perdagangan. Meskipun penduduk Jawa saat itu belum mengenal sosok Muhammad, namun barang-barang dari tanah Jawa dan Nusantara telah sampai ke tangan para bangsawan Quraisy di Mekah. Kapur barus dari Sumatera dan kayu cendana dari wilayah timur yang transit di pelabuhan Tarumanegara adalah komoditas mewah di pasar-pasar Arab. Wewangian adalah bagian dari ritual ibadah dan gaya hidup kelas atas di Jazirah Arab, dan Jawa adalah salah satu penyumbang utama bahan-bahan mentahnya. Di Jawa Barat, Prabu Kertawarman masih bertahta dengan gagah, namun perhatiannya kini mulai terbagi ke wilayah timur kerajaannya. Pada tahun 591 Masehi, lahir seorang pangeran bernama Ureti Kandayun, cucu dari penguasa daerah yang kelak akan mendirikan kerajaan Galuh. Kelahiran bocah ini seolah menjadi simbol regenerasi di tanah Jawa, tepat ketika Muhammad di Mekah mulai dikenal sebagai Al-Amin, sang pemuda jujur yang paling dipercaya oleh seluruh penduduk kota. Kondisi sosial di Jawa pada masa ini sangat tenang, namun dinamis. Di bawah bayang-bayang Gunung Gede dan Salak, masyarakat hidup dalam aturan adat yang ketat namun adil. Para petani membayar pajak dengan hasil bumi, sementara para pengrajin logam mulai menciptakan keris-keris awal dan perhiasan emas yang rumit. Hubungan internasional dijalin bukan melalui penaklukan, melainkan melalui pertukaran budaya. Kapal-kapal besar bertiang ganda dari Jawa sudah mulai mengarungi samudra hingga ke India, membawa cerita tentang pulau yang tanahnya begitu subur hingga tongkat kayu pun bisa tumbuh menjadi tanaman. Di Mekah, Muhammad sering merenung di Gua Hira, mencari jawaban atas ketimpangan sosial dan moral yang melanda kaumnya. Di Jawa, para resi dan pertapa juga melakukan hal serupa di gua-gua lereng Gunung Merapi dan Dieng. Mereka melakukan tapa brata, mencari keselarasan antara jagat cilik alias diri sendiri dan jagat gede alias alam semesta. Meski ajaran yang mereka bawa berbeda, pencarian akan kebenaran sejati sedang terjadi secara serentak di dua belahan dunia yang berbeda ini. Menjelang tahun 610 Masehi, suasana di kedua wilayah ini mencapai titik jenuh yang magis. Di Mekah, kegelapan jahiliyah sedang menunggu datangnya fajar wahyu. Di Jawa, kerajaan Tarumanegara sedang berada di puncak kematangan, namun benih-benih baru dalam rupa kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah mulai tumbuh. Kalingda mulai menampakkan pengaruhnya, mempersiapkan panggung bagi kemunculan penguasa-penguasa besar di masa depan. Dunia seolah sedang menahan nafas, takdir sedang menenun sebuah pola besar. Di tanah Arab, seorang pria sedang bersiap menerima kata pertama, "Iqra", bacalah. Sementara di Jawa, di bawah rindangnya pohon beringin di alun-alun kerajaan, rakyat sedang menikmati masa-masa damai terakhir sebelum roda sejarah berputar menuju era baru yang lebih bergejolak. Wangi cendana dari Jawa telah sampai ke Mekah, dan tak lama lagi, wangi dari pesan langit yang turun di Mekah akan mulai berhembus perlahan menuju timur, melewati samudra, mencari jalannya sendiri menuju hati para penghuni pulau ini. Tahun 610 hingga 622 Masehi, saat itu adalah malam yang sangat sunyi di lereng Jabal Nur. Di dalam kegelapan Gua Hira, seorang pria berusia 40 tahun sedang gemetar hebat. Sebuah suara besar memerintahkannya untuk membaca, membawa pesan yang akan meruntuhkan berhala-berhala di hati manusia. Di tahun 610 Masehi itu, dunia secara spiritual baru saja mengalami ledakan besar. Namun, ribuan mil dari sana,
Di sebuah lembah subur di antara aliran Sungai Citandui dan Cimatur, sebuah ledakan politik yang berbeda sedang terjadi. 2 tahun setelah wahyu pertama turun di Mekah, tepatnya pada tahun 612 Masehi, seorang pemuda jenius dan berwibawa bernama Uretikan Dayun memicu perubahan besar di Jawa. Di usianya yang baru 21 tahun, ia tidak lagi ingin berada di bawah bayang-bayang kebesaran kerajaan Tarumanegara yang mulai menua. Uretikan Dayun memproklamasikan berdirinya Kerajaan Galuh. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bekasi, Bogor, ke arah timur, ke daerah Ciamis. Inilah masa yang unik dalam sejarah, saat Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam, meletakkan fondasi bagi sebuah tatanan sosial yang egaliter. Uretikan Dayun sedang membangun fondasi fisik kerajaannya di Jawa Barat. Ia membangun parit-parit pertahanan yang kokoh dan keraton yang megah. Jika di Mekah Islam hadir untuk menghapus kasta dan perbedaan derajat manusia di hadapan Tuhan, di Jawa, sistem kasta Hindu justru sedang mencapai bentuknya yang paling mapan dan tertib. Namun, ada kesamaan yang menarik di antara keduanya, keberanian untuk berdiri sendiri. Uretikan Dayun adalah sosok yang sangat dihormati. Ia memiliki paras yang tampan dan kebijaksanaan melampaui usianya. Ia sadar bahwa Prabu Kertawarman di Tarumanegara adalah kerabatnya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa sejarah menuntut perubahan. Dengan berdirinya Galuh, Jawa mulai terbelah menjadi faksi-faksi kekuatan baru yang lebih dinamis. Sementara itu, di pesisir utara Jawa, kapal-kapal dagang dari Gujarat dan Persia mulai membawa cerita-cerita aneh tentang seorang pria di Arab yang menyebut dirinya utusan Tuhan Yang Esa. Kabar ini mungkin hanya mampir di telinga para syah bandar pelabuhan sebagai bumbu percakapan saat mereka membongkar muatan kain dan keramik. Bagi masyarakat Jawa saat itu, Tuhan tetaplah bermanifestasi dalam patung-patung batu yang indah, dalam aliran sungai yang suci, dan dalam hembusan angin gunung. Tahun-tahun ini adalah masa transisi yang berat. Di Mekah, para pengikut Muhammad disiksa dan diboikot. Di Jawa, Uretikan Dayun harus melakukan diplomasi tingkat tinggi agar kemerdekaan Galuh tidak berujung pada pertumpahan darah saudara dengan Tarumanegara. Hebatnya, Uretikan Dayun berhasil. Ia memerintah dengan kedamaian yang luar biasa selama puluhan tahun ke depan. Seolah-olah ia mendapatkan restu dari semesta yang sama yang sedang melindungi Muhammad di Madinah nanti. Saat matahari terbenam di ufuk barat Jawa, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu di atas hamparan sawah bertingkat, para penduduk desa duduk di depan rumah panggung mereka, tidak tahu bahwa di belahan dunia lain, sebuah cahaya baru sedang berjuang untuk tetap menyala di tengah badai gurun pasir. Dua peradaban ini, yang satu sedang membangun kedaulatan politik di atas tanah yang subur, dan yang satu lagi sedang membangun kedaulatan jiwa di atas pasir yang gersang, bergerak beriringan menuju sebuah titik pertemuan yang masih tertutup kabut. Tahun 622 Masehi adalah garis pemisah dalam sejarah umat manusia. Di bawah terik matahari yang membakar, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggalkan Mekah dalam sebuah perjalanan rahasia yang menentukan, hijrah ke Yatrib, Madinah. Langkah-langkah kaki unta mereka di atas pasir yang bergeser menandai lahirnya sebuah kalender baru, sebuah tata dunia baru. Namun, jika kita mengalihkan pandangan ke timur, melintasi samudera ke jantung Pulau Jawa, kita akan menemukan sebuah pergerakan yang tak kalah penting. Pergeseran pusat energi dari Jawa bagian barat menuju tengah. Saat Madinah mulai bersiap menjadi kota pusat ilmu dan persaudaraan, di Jawa Tengah, sebuah kekuatan baru mulai menampakkan taringnya. Inilah masa awal berdirinya Kerajaan Kalingga, atau yang dalam catatan para penjelajah Tiongkok disebut sebagai Huling. Terletak di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jepara atau Keling, kerajaan ini tumbuh di kaki Gunung Muria yang sejuk. Jika di Madinah Nabi Muhammad sedang menyusun piagam Madinah untuk mengatur keadilan sosial, di Kalingga, benih-benih hukum yang sangat keras namun adil mulai disemai, jauh sebelum pemerintahan Ratu Shima yang legendaris.
Jawa pada tahun 622 Masehi adalah sebuah pulau yang sibuk dengan urusan domestik namun tetap terbuka pada dunia. Di Jawa Barat, Prabu Kertawarman sedang berada di tahun-tahun terakhir pemerintahannya yang melelahkan. Ia menyaksikan bagaimana otoritas Tarumanegara yang dulu mutlak kini mulai tergerus oleh keberanian Galuh di timur dan mulai menguatnya pengaruh para penguasa di pedalaman Jawa Tengah. Ada sebuah perasaan perpindahan yang sama. Jika di Arab, Islam berpindah untuk bertahan dan tumbuh, di Jawa, peradaban sedang berpindah mencari tanah-tanah baru yang lebih subur untuk mendirikan candi dan istana. Bayangkan suasana di sebuah pelabuhan kuno di pesisir utara Jawa pada tahun-tahun hijrah tersebut. Kapal-kapal dagang dari Teluk Persia yang mungkin diantaranya membawa pelaut-pelaut yang sudah mendengar kabar tentang Nabi baru di Madinah mulai berlabuh. Mereka membawa kain katun halus dan bejana perak. Di pasar-pasar pelabuhan terjadi pertukaran bahasa yang riuh. Para pedagang Jawa menawarkan hasil bumi seperti pisang, kelapa, dan beras yang melimpah. Persentuhan ini memang masih bersifat komersial, namun disinilah bibit-bibit informasi pertama tentang agama tauhid kemungkinan besar mendarat di tanah Jawa, terselip di antara transaksi jual-beli rempah. Secara geografis, Jawa saat itu adalah surga yang rimbun. Sementara Nabi dan para sahabatnya harus berjuang mencari sumber air di padang pasir yang kejam, rakyat Jawa justru berlimpah air. Mata air atau petirtaan dianggap suci dan dibangun dengan arsitektur batu yang indah. Agama Hindu-Buddha yang mereka peluk sangat menekankan pada penyucian diri dengan air. Di lereng-lereng Gunung Jawa Tengah, para pendeta mulai memahat batu-batu andesit, menyiapkan fondasi bagi apa yang kelak akan menjadi kompleks percandian megah. Kaitan spiritual antara kedua tempat ini pada masa hijrah adalah tentang ketertiban. Madinah di bawah kepemimpinan Nabi menjadi kota yang paling tertib dan aman di seluruh jazirah Arab. Pada saat yang sama, catatan Tiongkok memuji Kalingga di Jawa sebagai negeri di mana barang yang jatuh di jalan pun tidak akan ada yang berani mengambilnya karena tingginya rasa hormat terhadap hukum. Di saat azan pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di Madinah, memecah kesunyian gurun dengan seruan kemenangan, di pedalaman Jawa, suara genta berunggu dari kuil-kuil Hindu juga menggema, memanggil umat untuk bersyukur atas panen yang melimpah. Dua frekuensi kesadaran ini bergetar di langit yang sama, di bawah matahari yang sama, menandakan bahwa meski terpisah jarak yang seolah mustahil ditempuh, umat manusia dimanapun sedang mendambakan hal yang sama, keadilan, kedamaian, dan kehadiran Sang Pencipta dalam setiap tarikan nafas mereka. Tahun 625 sampai 630 Masehi. Dunia sedang bergerak dalam ritme yang semakin cepat. Di padang pasir Arabia, tahun-tahun ini adalah masa di mana kekuatan Islam tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai memancarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru mata angin. Di saat Nabi Muhammad sedang mempersiapkan perjanjian Hudaibiyah dan kemudian memimpin pembebasan kota Mekah, Fathu Makkah tanpa pertumpahan darah pada tahun 630 Masehi, di belahan bumi timur, sebuah era besar di tanah Jawa juga sedang mendekati garis akhirnya. Tahun 628 Masehi menjadi titik balik penting di Jawa Barat. Prabu Kertawarman, sang penguasa tua yang telah memerintah selama 67 tahun, hampir sepanjang usia Nabi Muhammad sendiri, akhirnya mangkat. Kematiannya menandai berakhirnya stabilitas lama di kerajaan Tarumanegara. Tahta kemudian jatuh ke tangan adiknya, Prabu Sudawarman. Namun Sudawarman mewarisi sebuah imperium yang mulai retak. Kekuatan pusat di wilayah yang sekarang menjadi Bekasi dan Bogor itu mulai goyah, sementara daerah-daerah bawahannya, termasuk Kerajaan Galuh di bawah Huratikan Dayun, semakin menunjukkan kemandiriannya. Ada sebuah kontradiksi yang menarik antara kondisi di Madinah dan di pusat kekuasaan Tarumah. Di Madinah, Nabi Muhammad sedang membangun sebuah kesatuan bangsa yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Arab. Ia menyatukan suku-suku yang bertikai di bawah satu bendera iman. Sebaliknya, di Jawa, kekuasaan yang tadinya terpusat di bawah Tarumanegara mulai terfragmentasi. Sudawarman adalah raja yang baik, namun ia memerintah di tengah bayang-bayang kebesaran masa lalu dan ancaman perpecahan di masa depan.
Pada periode inilah dunia internasional mulai benar-benar menyentuh Nusantara dengan cara yang lebih intens. Sejarawan mencatat bahwa pada masa-masa ini, Nabi Muhammad mulai mengirimkan surat-surat kepada para penguasa dunia, kepada Kaisar Romawi, Raja Persia, hingga penguasa Abisinia, mengajak mereka menuju cahaya Tauhid. Meskipun tidak ada catatan resmi bahwa surat itu sampai ke tangan Sudhawarman atau Retikan Dayun, jalur perdagangan laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Tiongkok Selatan melalui Selat Malaka dan pesisir utara Jawa sudah sangat aktif. Kapal-kapal dagang kini tidak hanya membawa barang, tapi juga membawa ide, berita, dan getaran perubahan. Bayangkan suasana di Istana Sudhawarman pada suatu sore yang lembab. Raja sedang duduk mendengarkan laporan dari para syah bandar tentang perkembangan di luar negeri. Di telinga para penguasa Jawa, kabar tentang seorang raja baru di tanah Arab yang menghancurkan berhala-berhala dan memuliakan kaum miskin mungkin terdengar seperti sebuah dongeng dari negeri antah berantah. Namun bagi para pelaut dan pedagang yang singgah di Pelabuhan Tarumah, kabar itu adalah realitas baru yang mulai mengubah cara mereka berinteraksi di pasar-pasar internasional. Masyarakat Jawa di bawah Sudhawarman tetap hidup dalam tradisi agraris yang kental, ritual kesuburan tanah, pemujaan terhadap Dewi Sri, Dewi Padi, dan penghormatan kepada arwah leluhur tetap menjadi urat nadi kehidupan rakyat jelata. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah kota suci bernama Mekah, ribuan orang sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang telah dibersihkan dari 360 berhala. Sebuah revolusi kesadaran telah menang di tanah Arab. Sementara di Jawa, sistem kepercayaan lama masih berdiri kokoh dalam keheningan hutan-hutannya. Masa ini adalah senjakala bagi kejayaan absolut Tarumanegara, namun sekaligus fajar bagi Islam di panggung dunia. Sudhawarman mungkin tidak menyadari bahwa di bawah pemerintahannya, bibit-bibit perubahan global sedang mulai berhembus melalui angin muson. Jawa masih tetaplah Jawa yang hijau dan penuh rahasia. Namun pintu-pintu menuju dunia luar telah terbuka lebar, menunggu waktu di mana pesan dari padang pasir itu akan benar-benar mendarat dan bersemi di tanah ini. Tahun 632 Masehi atau tahun ke-10 Hijriah adalah waktu di mana langit Madinah terasa lebih berat dari biasanya. Di Padang Arafah, di bawah terik matahari yang menyengat, lebih dari 100.000 umat manusia berkumpul untuk mendengarkan sebuah pidato yang akan bergema melintasi milenium. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah wada, pidato perpisahan yang menekankan persamaan derajat manusia, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan larangan atas riba serta pertumpahan darah. Beliau sedang menutup sebuah lingkaran misi suci yang dimulai di Gua Hira 2 dekade sebelumnya. Di saat yang hampir bersamaan, di jantung Pulau Jawa, sebuah tatanan sosial yang luar biasa juga sedang mencapai kematangannya. Kerajaan Kalingga yang terletak di wilayah pesisir Jawa Tengah mulai dikenal sebagai negeri dengan tingkat kejujuran yang hampir mustahil. Meskipun sosok Ratu Shima yang legendaris baru akan memerintah beberapa dekade kemudian, fondasi hukum dan moralitas yang ia jalankan sebenarnya sudah diletakkan oleh para pendahulunya pada masa ini. Ada sebuah keselarasan moral yang menakjubkan antara apa yang dikhutbahkan di Arafah dengan apa yang dipraktikkan di Kalingga. Di Arafah, Nabi Muhammad menegaskan bahwa tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab kecuali karena ketakwaannya. Di Kalingga, hukum dijalankan tanpa pandang bulu. Catatan dari pengelana Tiongkok dan tradisi lisan menggambarkan Jawa pada awal abad ke-7 ini sebagai wilayah di mana emas yang tergeletak di jalanan tidak akan disentuh oleh siapapun karena itu bukan hak mereka. Jawa sedang berada dalam periode Dharma yang murni, sebuah masa di mana keadilan sosial menjadi napas kehidupan masyarakatnya. Namun di Jawa Barat, Prabu Sudhawarman sedang menyaksikan perlahan-lahan runtuhnya hegemoni Tarumanegara. Di istananya yang menghadap ke arah matahari terbenam, ia mungkin merasakan kegelisahan yang sama dengan para sahabat Nabi di Madinah. Perasaan bahwa sebuah era besar akan segera berakhir. Sudhawarman berjuang keras mempertahankan integritas wilayahnya. Namun kerajaan Galuh di bawah Retikan Dayun semakin berkilau sebagai mercuas baru di timur.
Jawa sedang mengalami fragmentasi politik, namun secara kultural, ia tetap menyatu dalam semangat penghormatan terhadap hukum alam dan tatanan langit. Bulan Juni tahun 632 Masehi, berita duka itu akhirnya datang menyelimuti Madinah. Nabi Muhammad wafat meninggalkan sebuah warisan spiritual yang telah sempurna. Pada saat itu, di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, seorang nelayan mungkin sedang memperbaiki jaringnya di bawah cahaya bulan, tidak menyadari bahwa di seberang samudera, manusia yang membawa pesan rahmatan lil alamin telah dipanggil kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Meskipun Nabi telah tiada, energi dari pesan yang dibawanya tidak pernah padam. Justru di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyusul kemudian, gelombang dakwah dan perdagangan mulai bergerak lebih kencang ke arah timur. Di Jawa, masa pemerintahan Sudawarman juga mendekati akhir, memberi jalan bagi generasi baru yang akan membawa Jawa menuju era candi-candi megah. Dua dunia ini kini berdiri di ambang pintu sejarah yang baru. Satu dunia sedang berduka namun siap melebarkan sayap keimanannya ke seluruh bumi. Sementara dunia yang lain, tanah Jawa yang subur, sedang bersiap menyambut kedatangan para pembawa pesan tersebut. Bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai kawan dalam perdagangan dan saudara dalam pencarian makna hidup. Di bawah langit yang sama, pusaka keadilan telah dititipkan. Satu di Madinah melalui Al-Quran, dan satu di Jawa melalui nilai-nilai luhur budi pekerti yang kelak akan menjadi wadah yang perfect bagi diterimanya Islam di tanah ini. Tahun 632 sampai 640 Masehi, gema suara azan kini tidak lagi hanya terdengar di jalanan Madinah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, panji-panji Islam mulai bergerak menyentuh tapal batas imperium-imperium besar. Yerusalem jatuh, Persia gemetar, dan Bizantium mulai kehilangan cengkeramannya di tanah Mesir. Dunia sedang menyaksikan runtuhnya tatanan lama dan bangkitnya kekuatan baru yang didasarkan pada kesetaraan di hadapan Tuhan. Namun, di saat dunia di barat sedang menyatu dalam sebuah khalifah yang agung, di belahan timur, tepatnya di Pulau Jawa, sebuah kesatuan politik yang telah bertahan selama ratusan tahun justru sedang retak hingga ke akar-akarnya. Tahun 639 Masehi menjadi saksi dari akhir sebuah era di Jawa Barat. Prabu Sudawarman, Raja ke-9 Tarumanegara, menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggalkan sebuah kerajaan yang secara fisik masih terlihat megah dengan sungai-sungai buatannya, namun secara politis sudah kehilangan ruhnya. Ia digantikan oleh putranya, Prabu Linggawarman. Inilah raja terakhir Tarumanegara. Di pundak Linggawarman, beban sejarah terasa begitu berat. Ia naik tahta di saat kerajaan Galuh di timur, yang dipimpin oleh Uretikan Dayun, tidak lagi mau sekedar dianggap sebagai adik atau wilayah bawahan. Uretikan Dayun yang saat itu telah matang dalam usia dan pengalaman, melihat wafatnya Sudawarman sebagai momentum untuk memisahkan diri sepenuhnya. Jawa Barat pun terbelah. Di satu sisi ada Tarumanegara yang kelak bertransformasi menjadi kerajaan Sunda, dan di sisi lain ada kerajaan Galuh. Sejarah mencatat ini sebagai periode Dwi Luhur, dua kemegahan yang bersaing di bawah langit yang sama. Hutan-hutan antara Citarum dan Cipamali menjadi saksi bagaimana garis perbatasan baru ditarik, bukan dengan darah yang tumpah, melainkan dengan diplomasi yang pelik dan harga diri para bangsawan. Bayangkan kontras yang luar biasa ini. Di Jazirah Arab, Umar bin Khattab sedang menyederhanakan struktur kekuasaan. Ia berjalan kaki memandu ontanya masuk ke Yerusalem dengan pakaian yang bertambal, meruntuhkan sekat antara raja dan rakyat. Sementara di Jawa, protokol istana semakin rumit. Linggawarman dan Uretikan Dayun tetap menjaga kemegahan Hindu-Buddha dengan ritual-ritual yang mahal dan kasta yang berjenjang. Namun, ada kesamaan yang tak terelakkan. Keduanya sedang mendefinisikan identitas mereka. Jika Islam mendefinisikan dirinya sebagai umat yang satu, penduduk Jawa mulai mendefinisikan diri mereka melalui tanah kelahiran, Sunda dan Galuh, sebuah identitas yang akan bertahan selama lebih dari 1000 tahun ke depan. Di pesisir utara, aktivitas di pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan di muara Sungai Cimanuk semakin ramai. Seiring dengan jatuhnya Mesir dan Persia ke tangan kaum muslimin, jalur dagang internasional mengalami pergeseran besar. Para pedagang muslim mulai mengambil alih jalur-jalur laut yang sebelumnya dikuasai oleh pelaut-pelaut Persia kuno.
Kapal-kapal dagang dari Teluk Arab kini mulai terlihat lebih sering di perairan Nusantara. Mereka membawa berita tentang kemakmuran di bawah keadilan Khalifah Umar. Berita ini perlahan merembes masuk ke pasar-pasar tradisional di pedalaman Jawa, terselip di antara tawar-menawar harga beras dan lada. Masyarakat Jawa di masa ini adalah masyarakat yang sedang menunggu. Di tengah perpecahan politik antara Sunda dan Galuh, ada sebuah kekosongan spiritual yang mulai terasa. Agama Hindu dan Buddha masih mendominasi istana, namun rakyat jelata di pedukuhan mulai merindukan sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang bisa menjawab kegelisahan hidup mereka di tengah persaingan antar raja. Mereka belum tahu bahwa binih-binih agama baru dari tanah Arab itu sudah mulai berlayar menuju arah mereka, dibawa oleh para pelaut yang tidak hanya jujur dalam timbangan dagangnya, tapi juga membawa akhlak yang mencerminkan sang nabi yang baru saja wafat. Jawa pada tahun 640 Masehi adalah sebuah pulau yang cantik namun terfragmentasi. Hutan-hutannya masih menyimpan misteri. Candi-candinya mulai dibangun dengan megah, namun fondasi kekuasaan politik lamanya sedang rapuh. Di seberang samudra, kekuatan Islam sedang meluas dengan kecepatan yang tak masuk akal, menyatukan hati manusia dari berbagai bangsa. Garis sejarah sedang ditarik. Suatu saat nanti, kekuatan yang menyatukan di barat itu akan bertemu dengan kerinduan akan harmoni di timur, di tanah Jawa yang hijau ini. Tahun 640 hingga 661 Masehi, matahari mulai condong ke barat di ufuk Laut Jawa, memantulkan cahaya keemasan di atas riak gelombang yang tenang. Di pelabuhan kuno yang kini kita kenal sebagai wilayah pesisir Cirebon atau Jepara, sebuah pemandangan baru mulai menjadi lumrah. Di antara kapal-kapal bercadik khas Nusantara dan junjung besar dari Tiongkok, terselip kapal-kapal dengan layar segitiga yang kokoh. Kapal-kapal para pedagang dari Teluk Persia dan pesisir Arab. Inilah tahun-tahun terakhir dari era Khulafaur Rasyidin, masa di mana kepemimpinan Islam berada di tangan Utsman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Di tanah Arab, Khalifah Utsman bin Affan mulai mengirimkan utusan-utusan resmi ke arah timur. Catatan dari dinasti Tang di Tiongkok menyebutkan kedatangan utusan dari Da'ashi atau Arab pada tahun 651 Masehi. Jalur menuju Tiongkok ini mengharuskan mereka melewati Selat Malaka dan menyisir pantai utara Jawa. Maka sangatlah mungkin bahwa pada dekade 640-an hingga 650-an, para sahabat Nabi atau setidaknya para pengikut generasi pertama atau tabi'in telah menginjakan kaki di pesisir Jawa. Mereka datang bukan dengan pedang, melainkan dengan gulungan kain sutra, wewangian, dan yang paling penting, kejujuran yang menawan hati. Sementara itu, di pedalaman Jawa, pembagian kekuasaan pasca Tarumanegara telah mencapai kestabilan baru. Prabu Linggawarman memerintah kerajaan Sunda di barat, sementara Wreti Kandayun memimpin Galuh dengan penuh wibawa di timur. Di Jawa Tengah, kerajaan Kalingga semakin makmur. Masyarakat Jawa saat itu sedang berada pada puncak estetika mereka. Seni pahat batu, pembuatan perhiasan emas, dan tenunan kain yang halus menjadi bukti peradaban yang sangat tinggi. Mereka adalah bangsa yang mencintai harmoni dan keindahan. Pertemuan antara peradaban Jawa dan Islam pada masa ini adalah pertemuan yang sunyi namun dalam. Bayangkan seorang pedagang Arab yang beristirahat di sebuah balai-balai di pasar Jawa. Ia mengeluarkan sebuah naskah yang ditulis di atas perkamen, mungkin itu adalah salinan mushaf Al-Quran yang mulai dibukukan secara resmi di masa Khalifah Utsman. Penduduk lokal yang terbiasa melihat prasasti batu dalam bahasa Sanskerta menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada guratan huruf-huruf asing tersebut. Tidak ada paksaan, hanya dialog-dialog kecil tentang Tuhan, tentang moralitas, dan tentang perdagangan yang adil. Ada sebuah legenda kuat dalam tradisi lisan Jawa Barat mengenai Rakian Sancang atau sosok pangeran yang berkelana ke tanah Arab dan bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meskipun para sejarawan memandangnya sebagai alegori atau simbolisasi masuknya Islam, keberadaan legenda ini menunjukkan betapa kuatnya ingatan kolektif masyarakat Jawa tentang adanya hubungan antara tanah ini dengan masa-masa awal Islam.
Jika benar ada pangeran Jawa yang berlayar ke barat saat itu, ia akan menyaksikan sebuah dunia yang sedang membara dengan semangat tauhid. Sementara di negerinya sendiri, ia meninggalkan hutan-hutan hijau yang tenang dan ritual-ritual suci di tepi sungai. Menjelang tahun 661 Masehi, ketika masa Khulafaur Rasyidin berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, Pulau Jawa telah sepenuhnya bertransformasi. Tarumanegara yang legendaris kini tinggal sejarah, digantikan oleh entitas Sunda, Galuh, dan Kalingga yang lebih dinamis. Jawa bukan lagi pulau yang terisolasi, ia telah menjadi bagian dari urat nadi perdagangan dunia. Pesan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah dari Mekah kini bukan lagi sekedar kabar burung. Ia telah menjadi siluet kapal di cakrawala, menjadi aroma baru di pasar-pasar, dan menjadi bisikan harapan yang mulai merayap masuk ke sanubari para pencari kebenaran di tanah Jawa. Kisah ini berakhir di sini, namun sejarahnya baru saja dimulai. Kita sering membayangkan masa hidup Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang sangat jauh dan terpisah dari akar budaya kita di Nusantara. Namun, melalui penelusuran garis waktu ini, kita menyadari bahwa saat wahyu sedang turun di padang pasir yang tandus, di tanah kita sendiri sedang tumbuh peradaban agung yang tak kalah mulianya. Jawa di zaman Nabi adalah Jawa yang jujur di bawah hukum Kalingga, Jawa yang makmur di bawah irigasi Tarumanegara, dan Jawa yang berdaulat di bawah keberanian Galuh. Ia adalah sebuah pulau yang sudah siap secara spiritual dan moral untuk menerima pesan-pesan universal dari Islam. Keadilan sosial yang diajarkan Nabi Muhammad menemukan wadahnya yang sempurna dalam karakter masyarakat Jawa yang mengagungkan keselarasan dan kejujuran. Dua dunia ini, padang pasir Arabia dan hutan hujan Jawa, ternyata tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka dihubungkan oleh angin muson, oleh kapal-kapal dagang, dan oleh pencarian manusia akan hakikat Sang Pencipta. Tokoh-tokoh seperti Kertawarman, Reti Kandayun, dan para penguasa Kalingga adalah saksi bisu dari sebuah zaman di mana bumi sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar. Kini, saat kita menatap candi-candi yang masih berdiri tegak atau mendengar gema azan dari masjid-masjid di seluruh pelosok Jawa, ingatlah bahwa hubungan ini telah terjalin sejak 1400 tahun yang lalu. Sejak saat aroma cendana Jawa dicium oleh para sahabat Nabi di Mekah, dan sejak saat berita tentang Al-Amin dibawa oleh para pelaut melewati samudera yang luas. Jawa dan Islam adalah dua sungai sejarah yang sejak awal telah mengalir menuju muara yang sama, sebuah peradaban yang memuliakan Tuhan dan menghargai kemanusiaan.